Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini kami kelompok satu dari Psikologi Eksperimen UIN Said Ali Rahmatullah. Di sini kami akan mereview jurnal internasional nih. Nah, jurnal ini adalah penelitian eksperimen. Kami dari kelompok satu beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Mbak Gafira. Tunjukkan pesonamu, Mbak Gafira. Kemudian ada saya sendiri. Dan kemudian ada teman saya, Mbak Adila. Oke, langsung saja di sini kita akan mereview jurnal internasional yang berjudul Handwriting Generates Variable Visual Output to Facilitate Symbol Learning. Jadi jurnal ini berasal dari Journal of Experimental Psychology General. Volume jurnal ini 145, nomor 2, dan halamannya dimulai dari 298 sampai 313. Jurnal ini terbit pada tahun 2016 dan ditulis oleh Julia Exley dan Karin H. James. Kita mereview jurnal ini di tanggal 19 Maret 2024. Selanjutnya adalah latar belakang dari jurnal ini. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi efek latihan tulisan tangan terhadap kemampuan kategorisasi huruf pada anak-anak. Nah, penelitian sebelumnya nih menunjukkan bahwa latihan tulisan tangan dapat meningkatkan kemampuan, tetapi masih terdapat perdebatan mengenai mekanisme yang mendasarinya. 2 hipotesis utama telah diajukan. Pertama, bahwa latihan tulisan tangan memberikan efek fasilitatif karena melibatkan produksi bentuk-bentuk visual motorik. Dan yang kedua, bahwa latihan tulisan tangan menghasilkan contoh visual yang bervariasi. Penelitian ini mencoba untuk membandingkan kedua hipotesis ini dengan menggunakan eksperimen pada anak-anak berusia 5 tahun. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang hubungan antara latihan tulisan tangan dan keterampilan kategorisasi huruf pada anak-anak prasekolah, serta implikasinya dalam konteks pembelajaran awal. Untuk selanjutnya nih, adalah identifikasi variabel bebas, variabel terikat, dan juga confounding variabel. Yang pertama adalah variabel bebas. Jadi di sini ada 3 poin dalam variabel bebas, yaitu kondisi pembelajaran, jenis contoh simbol, dan juga durasi pembelajaran. Kondisi pembelajaran ini adalah variabel bebas utama yang membedakan antara berbagai jenis pembelajaran seperti latihan visual motorik atau menyalin, mengetik, menelusuri tulisan tangan, dan latihan visual auditory, yaitu melihat font tunggal, melihat beberapa font, dan juga melihat tulisan tangan. Jenis contoh simbol ini merupakan variabel yang mencakup jenis contoh simbol yang dipelajari, seperti simbol yang diketik, simbol yang ditulis tangan, atau simbol yang dipelajari dari berbagai gaya font. Dan yang terakhir itu ada durasi pembelajaran, ini mengacu pada waktu yang dibutuhkan peserta untuk mempelajari simbol dalam masing-masing kondisi pembelajaran. Selanjutnya ada variabel terikat. Di sini kita menemukan 2 variabel terikat, yang mana yang pertama kinerja dalam kategorisasi simbol. Ini adalah variabel terikat yang mengukur seberapa baik
peserta dalam mengidentifikasi simbol target dan mengkategorikannya sesuai dengan kondisi pembelajaran yang mereka terima. Yang kedua itu ada waktu pembelajaran. Variabel ini mengukur durasi waktu yang dibutuhkan peserta untuk menyelesaikan fase pembelajaran simbol dalam masing-masing kondisi. Dan yang terakhir terkait variabel yaitu ada confounding variabel. Jadi ada 4. Yang pertama, pengalaman sebelumnya dengan alfabet Romawi. Meskipun peserta diberi instruksi untuk tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang simbol-simbol Yunani, pengalaman sebelumnya dengan alfabet Romawi dapat menjadi faktor confounding jika beberapa peserta memiliki pengalaman yang berbeda dalam belajar huruf. Kemudian, yang kedua, keterampilan motorik. Di sini, meskipun peserta diuji untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami keterlambatan motorik, perbedaan dalam keterampilan motorik individu dapat mempengaruhi kinerja mereka dalam tugas kategorisasi simbol. Dan yang ketiga, kemampuan pengetikan. Jika beberapa peserta lebih terampil dalam mengetik daripada yang lain, ini dapat mempengaruhi hasil pembelajaran mereka dalam kondisi pembelajaran yang melibatkan pengetikan simbol-simbol. Pengalaman sebelumnya dengan latihan visual motorik, jika sebagian peserta memiliki pengalaman dengan latihan visual motorik seperti menulis tangan atau menelusuri, ini bisa mempengaruhi kinerja mereka dalam kondisi pembelajaran yang melibatkan praktik semacam itu. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Jadi di setiap jurnal, di setiap penelitian itu pasti ada hipotesis atau perkiraan. Jadi hipotesis dalam penelitian ini yaitu bahwa pembelajaran simbol-simbol melalui pemaparan contoh yang sangat bervariasi di sini akan memfasilitasi simbol lebih baik daripada pembelajaran simbol-simbol melalui paparan tunggal. Nah, hipotesis ini didasarkan pada gagasan bahwa mengamati dari suatu kategori itu akan membantu anak-anak dalam mengidentifikasi ciri-ciri penting yang menentukan kategori simbol tertentu, sehingga memudahkan mereka dalam memahami dan mengkategorikan simbol-simbol tersebut dengan lebih baik. Selain itu, hipotesis ini juga beranggapan bahwa pembelajaran melalui perbandingan antar contoh kategori yang berbeda akan membantu anak-anak dalam mendefinisikan batasan-batasan pada kategori huruf atau simbol yang dipelajari sehingga memfasilitasi pembelajaran kategori simbol secara efektif. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Gafira. Untuk Mbak Gafira dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu metode. Yang pertama, partisipan atau objek penelitian. Jumlah partisipan di sini 72 anak usia 5 tahun. Di antaranya 36 laki-laki yang rata-rata usia 66 bulan, SD 3,5 bulan. Kriteria inklusi, anak-anak harus sudah mengenali mayoritas huruf alfabet Romawi, setidaknya 75%. Dan tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang simbol-simbol Yunani.
Lalu kriteria eksklusi, anak dengan keterlambatan motorik dan masalah penglihatan. Penilaian awal di sini dilakukan untuk memastikan peserta memenuhi kriteria inklusi. Next. Yang kedua yaitu desain yang digunakan. Jenis studinya merupakan eksperimental. Lalu variabel independen memuat kondisi pembelajaran, melibatkan latihan visual motorik atau visual auditory. Lalu variabel dependen, kinerja anak-anak pada tugas kategorisasi simbol-simbol Yunani. Grup percobaan di sini peserta dibagi menjadi 6 kelompok pembelajaran yang berbeda. Masing-masing melibatkan latihan visual motorik atau visual auditory. Selanjutnya prosedurnya adalah semua peserta menyelesaikan serangkaian tugas eksperimental dalam urutan yang sama, termasuk tugas-tugas penilaian dan latihan simbol-simbol Yunani. Instrumen penelitian di sini, tugas AFC, pilihan paksa 4 alternatif, dan tugas penyortiran kartu digunakan untuk mengukur kinerja kategorisasi simbol-simbol Yunani. Analisis data menggunakan ANOVA digunakan untuk membandingkan durasi pembelajaran dan performa pada tugas kategorisasi antar kondisi pembelajaran. Model campuran ANOVA digunakan untuk menganalisis perubahan performa dari awal hingga akhir sesi eksperimen. Yang ketiga yaitu pengukuran variabel dependen. Tugas 4 AFC, for alternative first choice. Dalam tugas ini, peserta diberikan 4 gambar yang masing-masing menunjukkan simbol yang berbeda, termasuk simbol target yang telah dipelajari, simbol yang diputar, simbol yang tidak dipelajari, dan bentuk geometris. Peserta diminta untuk memilih simbol yang telah dipelajari sebagai jawaban. Kinerja diukur berdasarkan persentase jumlah jawaban yang benar. Tugas penyortiran kartu, peserta diberikan 2 set kartu flash yang menampilkan simbol-simbol Yunani yang telah dipelajari dan simbol-simbol yang tidak dipelajari. Mereka diminta untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan simbol-simbol yang telah dipelajari. Kinerja diukur berdasarkan kemampuan peserta untuk mengenali dan mengkategorikan simbol-simbol yang telah dipelajari dengan benar. Selanjutnya, yang keempat yaitu prosedur eksperimen. Yang pertama, rekrutmen peserta. Sebanyak 72 anak usia 5 tahun direkrut dari komunitas kelas menengah Midwestern. Peserta dipilih berdasarkan kriteria inklusi yang meliputi pengetahuan huruf alfabet Romawi dan ketidakmampuan mengenali simbol-simbol Yunani sebelumnya. Penyelidikan kondisi pembelajaran. 6 kondisi pembelajaran yang berbeda diterapkan pada peserta, termasuk 3 kondisi pembelajaran visual motorik dan 3 kondisi pembelajaran visual auditory. Lalu tugas-tugas eksperimen. Peserta menjalani serangkaian tugas eksperimen yang mencakup menulis nama sendiri, pengenalan huruf alfabet Romawi, fase pembelajaran simbol Yunani, tugas 4 AFC, fase kategorisasi simbol, dan tugas penyortiran kartu. Setiap tugas dilakukan sesuai urutan yang sama oleh semua peserta. Lalu pengukuran kinerja. Kinerja peserta dalam tugas-tugas eksperimen diukur berdasarkan persentase jawaban yang benar dalam tugas 4 AFC dan kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengkategorikan simbol-simbol yang telah dipelajari dalam tugas penyortiran kartu. Lalu ada analisis data. Data kinerja peserta dianalisis menggunakan ANOVA dan model campuran ANOVA untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kondisi pembelajaran dan perubahan kinerja dari awal hingga akhir eksperimen. Selanjutnya yakni hasil eksperimen dan kesimpulan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa
Pembelajaran simbol-simbol melalui paparan contoh yang sangat bervariasi secara signifikan memfasilitasi kategorisasi simbol lebih baik daripada pembelajaran melalui paparan contoh tunggal. Hal ini terlihat dari kinerja peserta dalam tugas kategorisasi simbol setelah pembelajaran, di mana peserta yang terpapar contoh-contoh variabel dari suatu kategori menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengidentifikasi simbol-simbol target dibandingkan dengan peserta yang hanya terpapar contoh tunggal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa paparan terhadap berbagai contoh dari suatu kategori simbol membantu anak-anak dalam memahami ciri-ciri khas yang menentukan kategori tersebut, sehingga meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali dan mengkategorikan simbol-simbol tersebut. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Adila. Terima kasih Mbak Gafira atas penyampaian materinya. Baik, menyambung hasil eksperimen dan kesimpulan. Dengan demikian, temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting dalam konteks pendidikan, yang mana metode pembelajaran menekankan paparan terhadap berbagai contoh simbol yang dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan kategorisasi huruf ataupun simbol pada anak-anak prasekolah dan awal sekolah dasar. Misalnya, meningkatkan praktik menulis tangan dengan memperkenalkan anak-anak pada berbagai bentuk huruf atau simbol, atau menggunakan metode pembelajaran yang menghadirkan variasi font huruf yang berbeda dalam pembelajaran awal. Nah, dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman simbol pada anak-anak. Next. Kemudian kelompok kami menemukan terdapat kelebihan dan juga kelemahan pada jurnal ini. Kelebihan yang kami temukan diantaranya, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana latihan tulisan tangan dapat memfasilitasi kategorisasi huruf pada anak-anak. Kemudian, metode penelitian yang digunakan terstruktur dengan baik, termasuk penggunaan kondisi pembelajaran yang berbeda dan tugas-tugas yang dirancang dengan baik. Lalu penggunaan sampel anak-anak usia 5 tahun yang cukup besar, yaitu ada 72 peserta, memberikan hasil yang dapat diandalkan dan representatif. Kemudian kelebihan yang terakhir, analisis data yang dilakukan dengan cermat menggunakan ANOVA dan model campuran ANOVA. Hal ini memungkinkan interpretasi yang mendalam terhadap temuan penelitian. Next. Lalu pada kelemahannya terdapat 4 poin juga. Yang pertama, penelitian ini hanya melibatkan anak usia 5 tahun, sehingga generalisasi temuan mungkin hanya terbatas pada kelompok usia ini. Terus kelemahan yang kedua, penggunaan simbol-simbol Yunani sebagai stimulus mungkin tidak sepenuhnya mewakili pengenalan huruf pada anak-anak yang baru mengenal alfabet Romawi. Yang ketiga, beberapa peserta, ada 14 anak
menolak untuk melakukan seleksi pada beberapa uji coba yang dapat mempengaruhi hasil akhirnya. Lalu yang terakhir, kelemahan terakhir, keterbatasan dalam mengeksplorasi beberapa kondisi pembelajaran tertentu, seperti efek dari mempelajari simbol-simbol dengan variasi font secara lebih rinci. Nah, kami juga mencantumkan link jurnal internasional pada kolom bawah ini. Baik, itulah sekian review jurnal internasional dari kelompok kami, kelompok 1. Selamat menonton. See you guys.